Saya mau nanya, saya punya anak laki-laki. Hmm. Ya, perempuan kan bisa kita atur ya, enak. Jadi saya mau nanya, saya punya anak laki-laki. Hmm. Ya, perempuan kan bisa kita atur ya, enak. Jadi saya mau minta doanya, doa untuk apa? Anak-anak sekarang kan dia kan bisa main itu game, HP. Ya. Teman-teman itu kan sekarang kan di HP itu, wah enak kali mereka main untuk anak laki-laki gitu. Kalau anak perempuan kan kita bisa masih nurut. Lah kalau laki-laki kan susah ya. Apa yang harus kita doain untuk anak laki-laki? Masya Allah. Karena laki-laki ini mereka senang di apa? Pengaruh oleh orang. Cepat sekali. Kalau perempuan kan kita masih bisa ya, tapi kalau laki-laki gamenya untuk sekarang ini di Singapura, anak-anak paling senang main game. Bukan anak-anak aja, umur 29 tahun sampai ke bapak-bapak main game. Ini kelihatannya bapak-bapak ini yang lagi nonton juga suka main game ini. Masya Allah. Maksudnya ada waktunya sholat, ada waktunya main. Ya mau main game ya sedikit lah. Sholat, main game. Kita kan tahu mengaji. Tapi di Singapura ini ya maaf ya Beb ya. Lebih banyak lebih senang dipengaruhi gitu. Siap. Teknologi. Apa Apa doanya gitu untuk ya? anak-anak laki ini? Ya, makasih. Jazakumullah khairan. Sama-sama, Beb. Makasih banyak, jazakillah khairan. Nauli Singapura. Jadi masalah anak main game itu bukan hanya di Singapura. Ini problem di seluruh penjuru dunia kelihatannya. Bahkan sekarang banyak bapak-bapak yang jadi anak-anak karena waktu kecilnya nggak ada game yang seperti ini. Jadi waktu besar gitu kan, di kantor ini lagi jenuh, akhirnya mulai aplikasi game model apapun, Masya Allah. Kadang saya tuh ketemu teman saya lagi khusyuk megang HP, saya kira baca Al-Quran, ternyata main game. Oh ya, Masya Allah, ini bapak-bapak itu ya, seperti itu. Terus solusinya gimana? Kita bicara solusi aja, tanpa harus menyalahkan A sampai Z. Karena kalau kita cari kesalahan, nggak akan mengobati, nggak akan mengobati. Tapi kita cari solusi. Kenapa anak suka main game? Ya, mungkin kesalahan saya sebagai orang tua kurang punya waktu untuk bermain dengan anak saya. Saya kurang punya waktu bermain dengan anak saya sehingga anak saya bermain dengan makhluk yang namanya ini handphone dan kawan-kawannya itu. Lebih suka main itu daripada main dengan saya. Karena saya kurang bisa main dengan anak saya. Jadi kita lebih suka cari solusi dulu. Oke deh, mulai mau saya perbaiki cara saya bermain dengan anak saya. Mungkin saya kurang cakap bermain sama anak-anak saya. Satu itu. Yang kedua, mungkin anak juga bingung mau ngapain. Mau ngapain ini? Dari pagi sampai malam mau ngapain? Dulu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, leluhur saya dari Al-Idrus itu, ketika ditanya, bagaimana engkau bisa jadi orang soleh seperti ini? Resepnya apa? Jawaban beliau simpel. Dulu saya itu pagi-pagi mau ngajak bermain ayah saya. Ternyata ayah saya lagi sholat duha. Kemudian saya mau ajak bermain ibu saya. Ternyata ibu saya juga sholat duha. Kemudian saya mau ajak bermain pembantu saya juga sholat duha. Akhirnya saya berdiri di samping orang tua saya ikut sholat duha. Karena nggak ada mainan yang lain memang. Nah, kalau sekarang ini bapaknya sholat duha, ibunya sholat duha, pembantu sholat duha, anaknya bisa jadi nggak sholat duha. Akan bermain yang dia suka kan gitu. Tapi kalau dulu nggak punya pilihan. Pilihannya ya udah mendampingi orang tua. Sekarang pilihan anak terlalu banyak. Kalau kita nggak bisa turun ke bawah, jadi anak, maka anak
akan cari yang lain. Kita lihat baginda Muhammad SAW sampai beliau itu merangkak jadi kuda untuk cucunya, jadi tunggangan untuk cucunya. Sehingga cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain, nggak cari teman main lagi. Kenapa? Kakeknya bisa jadi teman main. Rasul lagi jalan di jalan, kemudian lihat Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma lagi bermain-main di pinggir jalan. Rasul pun meninggalkan sahabatnya dan berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, silakan kalian jalan duluan. Rasul kemudian lari-lari bersama cucunya, kejar-kejaran. Jadi dalam kondisi apapun menyiapkan waktu untuk bermain sama anak. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, ayah dari Mu'allif Simtud Durar, itu waktu anak-anaknya di Mekah, beliau ini mengajar anak-anaknya, terkadang bermain bersama anak di malam hari, lari-lari. Waktu sama anak. Nah ini yang mungkin kita kurang waktu sama anak, sehingga anak kita main dengan yang lain. Ya, jadi kita perbaiki diri kita dulu. Kemudian yang kedua, opsi permainan. Kalau nggak boleh main game, mau dikasih apa? Apa yang lebih menyenangkan dari game buat anak? Ini kan harus tantangan. Setiap anak kan beda-beda ya. Setiap anak beda-beda, harus dialihkan, kasih tawaran. Karena itu nafsu. Nafsu tuh nggak bisa langsung disingkirkan begini. Nih, nggak bisa. Bagi nafsunya anak-anak masih suka luar biasa. Nafsu kasih pilihan, pilih mana? Permen atau roti. Nah, nanti dia bisa mulai nyingkirin permennya, dia pergi ke rotinya. Pilih mana? Game atau ini? Harus ada pilihannya. Nanti kalau udah dia bisa mulai milih yang lain, suka sama yang lain itu, nah baru kita jadi pemenangnya. Nah yang ketiga, dan itu yang paling penting adalah doa. Rabbi habli minas solihin. Habis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa betul sama Allah Ta'ala, yakin doanya qabul. Minta sama Allah Ta'ala. Nah, dalam doa itu jangan ada perasaan sebel jengkel sama anak. Kalau ada perasaan sebel jengkel sama anak, itu jadi doa yang buruk buat anak. Jadi harus perasaannya sayang sama anak. Jangan sampai kita marah sama hati kita, ikut marah sama anak, akhirnya anak itu nggak diridhoi Allah Ta'ala. Ketika anak nggak diridhoi Allah Ta'ala, maka nasihat seperti apapun nggak akan masuk ke dalam hatinya. Ridho Allah fi ridhol walidain, suhdullah fi suhdil walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, marah Allah bergantung marah orang tua. Jadi ketika anak itu, ya, orang tuanya marah, maka Allah marah sama dia. Karena itu, kalau harus marah sama anak itu hanya sifatnya didik aja, jangan hatinya ikut. Hatinya jangan ikut, karena kalau hati ikut bahaya. Langsung langit itu mengecap anak ini anak yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mau kita pakai ilmunya para pakar, mau kita pakai ahlinya para ahli, nggak akan ada hasilnya karena nggak ada ridhonya Allah Ta'ala. Makanya ini penting. Jangan sebel hatinya, jangan jengkel hatinya. Dan doa yang sungguh-sungguh. Setelah itu carikan solusi untuk anak kita. Baru kita jadi orang tua yang bijaksana. Jazakumullah khairan.